Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini Sabtu tanggal 6 Mei 2023 tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37. Mari saudara-saudariku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi menjalani hari ini. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Unang mahamu manguhum uhumi, gabe dang uhuman nahamu. Unang hamu manorui, gabe dang toruan nahamu. Paluahamu, gabe paluon nahamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, ada nasihat yang tidak formal di kalangan orang Yahudi untuk melakukan 6 perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan-perbuatan besar. Yaitu yang pertama, belajar. Yang kedua, mengunjungi orang sakit. Yang ketiga, keramah tamahan atau berlaku ramah kepada orang lain. Yang keempat adalah berdoa. Dan yang kelima adalah mendidik anak tentang hukum Taurat. Dan yang keenam, memikirkan hal-hal yang baik untuk orang lain. Salah satu diantaranya yang berkaitan dengan nasarian kita hari ini adalah nomor 6. Yaitu memikirkan hal-hal yang baik untuk orang lain. Yang menjadi dasar sikap ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 6 ayat 38b. Di sana dituliskan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Maka orang yang memikirkan yang baik kepada sesamanya pasti akan mendapat hal-hal yang baik juga. Rumus yang demikian juga berlaku sebaliknya, yaitu seorang yang menghakimi saudaranya pasti akan dihakimi. Maka dalam hal ini tidak salah kita sebutkan bahwa hukum tabur tuai itu berlaku. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Untuk itu, Tuhan Yesus mengingatkan, jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Menghakimi, menghukum adalah tindakan yang memberi nilai negatif kepada orang lain. Memberi nilai kepada orang lain adalah sebuah sikap yang menunjukkan seolah-olah kita tahu betul keadaan seseorang itu secara utuh. Padahal sejujurnya tidak ada seorang pun dapat mengetahui seluruh kenyataan dan pribadi orang lain secara utuh. Ketika kita menilai seseorang secara negatif, itu berarti menuduh dan menempatkannya lebih rendah atau lebih buruk dari kita sendiri. Padahal hampir tidak ada kemungkinan kita dapat mengenal secara utuh keberadaan orang lain. Sedekat apapun kita dengan orang lain, bahkan anggota keluarga inti kita, ayah, ibu, kakak, dan adik-adik kita, kita tidak akan bisa mengetahui keadaan dan kepribadian mereka secara utuh. Sebab bisa saja seseorang yang terlihat tidak peduli ternyata menjadi penolong yang pertama untuk kesulitan kita. Orang yang berpenampilan sinis dan bengis justru bisa menjadi orang yang berhati manis dan orang-orang yang romantis. Kita tidak tahu bukan? Untuk memahaminya, mari kita berefleksi tentang diri kita sendiri. Mari tanya ke dalam hati kita masing-masing. Nilai apa yang saya inginkan dari orang lain tentang saya? Tentu saya berpikir dan berharap semua orang menilai dan memikirkan yang baik tentang saya. Maka apa salahnya saya memikirkan yang baik-baik juga tentang mereka, supaya nilai yang saya berikan itu saya dapatkan juga dari mereka. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan menilai orang lain lebih buruk, sebab di balik pikiran seperti itu secara otomatis menyatakan bahwa ternyata kita lebih buruk dari dia. Nilailah orang lain dengan hal-hal baik,
niscaya nilai itu juga akan kembali kepada kita sendiri. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.